Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebaikan untuk kita semua. Yang terhormat Mbak Clara selaku dosen public speaking. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Clara yang ada di Kolabor tentang seputar materi hearing, listening, dan critical thinking. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apa sih perbedaan listening dan hearing? Listening itu artinya mendengarkan, sedangkan kalau hearing itu cuma mendengar, nggak ada kannya. Nah, listening, mendengarkan. Jadi kita bisa dibilang menaruh fokus kepada seseorang yang sedang bicara dengan kita. Itu maupun kita secara individu, berdua doang, ataupun kayak ramai atau sedang pidato. Nah, sedangkan kalau hearing itu kita mendengar, nggak ada kannya. Mendengar suatu hal yang bisa dibilang tidak mau kita dengar, ya misalkan ya udah sepintas saja lewat dan lain. Nah, menurut Stephen Lucas, mendengar atau hearing itu adalah proses yang simpelnya itu melewati gendang telinga yang kita tangkap telinga dan merespon ke otak, tapi tanpa kita kayak oh ya udah dengar aja. Kayak misalkan kita dengar gosip, terus kita mendengar suara sirine dan lain. Nah, sedangkan kalau listening itu mendengarkan, kita benar-benar emang mau mendengarkan pesan itu. Nah, jadi udah kelihatan kan bedanya. Kalau misalkan listening itu aktif, jadi kita emang benar-benar mau fokus, sedangkan kalau hearing itu tanpa disengaja kita mendengarkan. Nah, yang kedua, jenis-jenis listening. Jenis-jenis listening ini ada 4. Itu ada appreciative listening, terus ada empathic listening, ada comprehensive listening, sama yang terakhir itu ada critical listening. Nah, kita bahas dari appreciative listening. Appreciative listening itu adalah proses mendengarkan tapi hal yang kita suka aja. Kayak misalkan kita mendengarkan musik yang kita suka, metal dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada empathic listening. Empathic listening itu adalah kita memberikan perhatian penuh kepada seseorang. Bisa dibilang pesan ini membawa emosi kita lah, kayak kita berasa bersimpati. Nah, kan kalau simpati itu baru perasaannya yang ada di otak atau niat. Tapi kalau misalkan empatik itu kita udah melakukannya. Nah, di empatik ini kayak misalkan kita memberikan respon support kepada seseorang yang misalkan curhat, cowoknya misalkan selingkuh dan lain-lain. Harus secara objektif, tapi kita juga harus lihat ini kalau misalkan kita memberikan secara objektif, apakah dia akan kayak masa dia nggak ada di pihak gua. Jadi kayak misalkan kita harus memberikan yang ya subjektif dikit nggak apa-apa, tapi nanti baru berapa hari kemudian kalau misalkan dia udah tenang, baru kita memberikan secara objektif. Nah, yang ketiga tadi itu ada comprehensive listening. Comprehensive listening adalah proses mendengarkan dengan sungguh-sungguh kepada sang pembicara. Sang pembicara ini maksudnya kayak kita mendengarkan pidato, terus kita mendengarkan dosen, guru. Kan kita emang pengen belajar ya, makanya kita harus fokus mendengarkan dosen. Nah, yang selanjutnya itu ada critical listening. Critical listening. Critical listening itu adalah mendengarkan untuk mengevaluasi pesan seseorang. Kayak misalkan contohnya kita menjadi audiens saat ini debat paslon capres BEM. Nah, BEM kan kita bisa bilang kita harus mendengarkan untuk kita menanyakan hal yang kita tidak pahami dari pesan mereka. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, kenapa sih listening dan mendengarkan itu, listening atau mendengarkan penting? Nah, kenapa penting? Pertama, kalau misalkan kita mendengarkan seseorang dengan fokus, kita dapat memberikan feedback. Selanjutnya, kalau misalkan kita dapat memberikan feedback kepada seseorang yang bisa dibilang menaruh perhatian, kayak misalkan mengharapkan kita menaruh perhatian lebih ke dia, kita bisa selaras nih untuk membahas feedbacknya. Kan nggak mungkin dong kalau misalkan ada orang yang curhat sama kita tentang cowoknya atau tentang pacarnya, dia lagi ngebahas A, kita malah jawabnya B, nggak bakal nyambung. Makanya itu kita harus dengan fokus mendengarkan orang yang sedang bicara dengan kita. Yang keempat,
Apa sih active listening? Active listening itu adalah ketika audiens menaruh perhatian penuh kepada sang pembicara atau komunikator. Nah, kalau misalkan kita menaruh perhatian penuh kepada komunikator atau lawan bicara kita dan tidak memotong pembicaraannya karena biar tidak bisa menimbulkan kayak dia lupa tiba-tiba, terus ada juga kita merespon dengan objektif. Maaf, tadi ada racing lewat. Merespon secara objektif, jadi seperti itu, biar kita aktif gitu, berinteraksi dan nyambung pembahasannya. Nah, yang terakhir ini, yang nomor 5 itu adalah apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjadi active listening. Di sini saya naruh nggak sebanyak Mbak Clara mungkin. Di sini saya menaruh ada 4 poin. Pertama, kita harus memberikan perhatian sangat penuh kepada lawan bicara kita. Terus ada buat ringkasan. Ini ringkasan nggak mungkin ya kalau misalkan kita secara individu kita membuat ringkasan, kan nggak mungkin banget. Tapi ini untuk pidato ataupun hal lain-lainnya, pokoknya yang bersifat umum gitu. Nah, terus kita juga dapat memberikan feedback. Feedback itu kayak misalkan kayak gitu. Oh iya iya. Jadi kayak pas dia bicara kita nggak diem doang, biar kita menunjukkan kalau misalkan kita emang bener-bener fokus sama apa yang dia bicarakan. Nah, terus bertanya dengan sopan dan kritis. Kita harus sopan dan kritis, kenapa? Karena kita harus menghargai dia sebagai sang pembicara, lawan bicara kita. Kalau misalkan kita tidak sopan kepada dia, itu bisa dibilang kayak sang pembicara ini melihat kalau misalkan kita itu sedang atau berada di pihak oposisinya. Jadi kita cuma tinggal menentang. Tapi kalau misalkan kita dengan sopan, kita dengan hormat, tetapi kita menanyakan hal yang kritis, itu bisa dibilang kita akan dihargai. Oh oke. Karena emang bisa dibilang yang sang pembicara itu nangkepnya dia karena ingin tahu, bukan karena ingin menyerang. Nah, mungkin itu aja video jawaban dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.